Sanggar Seni e-Production tampil di Festival Budaya Rakyat Internasional Kalimantan Timur. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama pimpinan produksi Ibu Andi Tenri Lebi. Selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi. Salam sehat, salam budaya Bu. Iya, siap. Ini lagi posisinya di mana nih? Sudah di Kalimantan kah atau masih di Belum. Masih di Labuan Bajo. Masih di Labuan Bajo. Ini ada rencananya kapan nih akan ke Kalimantan untuk mengikuti kegiatan festival tersebut nih Bu? Ya, jadi di Kalimantan kita ada 2 kegiatan. Rencananya tanggal 13 Juli kita sudah berangkat ke naik kapal laut dan akan transit di Makassar, dan tanggal 18 kita mengikuti tukar di Tenggarong. Oke. Setelah kegiatan tukar di tanggal 23, kami mengikuti kegiatan di Samarinda Borneo Internasional. Tanggal 25 sampai 29 Juli. Baik, jadi kegiatannya padat sekali ya Bu ya. Tentunya ada makna nih keikutsertaan e-production dalam Festival Budaya Rakyat Internasional Nasional di Kalimantan Timur ini. Maknanya apa nih Bu? Iya, jadi 2 kegiatan ini, satu kita kan melalui audisi ya, dan alhamdulillah lolos audisi ini. Kemudian satu tentu memperkenalkan kesenian NTT dalam hal ini. Nah, kita ada 9 kali tampil totalnya, 6 kali kegiatan yang nasional di Tukar dan 3 kali kegiatan di internasional di Samarinda. Tentunya di samping memperkenalkan kesenian NTT, kita juga khusus juga Labuan Bajo, tentunya juga dengan produk UMKM yang ada. Bagaimana kita memperkenalkan, kita berharap ya, terutama di Samarinda, tamu-tamu yang dari luar itu bisa digiring ke Labuan Bajo. Baik. Atau ke NTT. Baik, nah tentunya ada proses persiapan ya dari sanggar itu sendiri hingga bisa tampil di ajang internasional ini. Proses persiapan sejauh ini seperti apa nih Bu? Ya, kita terima undangan setelah melakukan audisi di bulan 2. Sejak itu kami mempersiapkan materinya, kostumnya dan lain-lain. Kalau di Tenggarong kami di Samarinda kami mengangkat tentang Sesando. Bagaimana musik Sesando yang menjadi menjadi salah satu ikonnya NTT lah gitu. Karena musik petik ini yang satu aja yang ada di NTT, saya pikir ini yang perlu kita promosikan seperti itu. Baik, ini Sesando menjadi salah satu pertunjukan atau karya seni yang akan ditampilkan dalam festival tersebut ya Bu ya? Iya. Ya, selain Sesando ada tarian atau seperti apa Bu? Ada Lamek Menggerai, kemudian tari apa ya? Ya. Tari lontar, kemudian tentunya ada tari Tiba Mekah yang pada saat karnaval akan kita bawa. Oke. Jadi 9 tarian begitu ya yang akan ditampilkan ya? 9 kali pentas dengan kostum yang berbeda. Dengan kostum yang berbeda 9 tarian di 2 event yang berbeda juga. 2 event yang berbeda. Baik. Jadi cukup repot. Oke, baik, memang cukup repot ya, tetapi tetap terus semangat ya untuk bisa mempromosikan budaya ya yang ada di Labuan Bajo. Oke, baik Bu Andi, ini mengapa memiliki pertunjukan tersebut dan nilai budaya apa nih yang mau disampaikan kepada para penonton internasional ini nanti? Iya, bahwa budaya yang ada atau tarik harapan yang akan kami pertunjukkan di sana, bahwa ini menjadi sebuah seni budaya di Manggarai karena kita mengangkat dari tradisi, dari budaya lokal, dari UMKM yang ada, supaya ini menjadi nilai jual bagi
NTT. Seperti Oke, baik. Tentunya ada tantangan ya yang dihadapi dari berbagai persiapan sanggar itu sendiri menuju ke sana nanti. Tantangan apa nih, Bu? Pertama adalah penari saya tiba-tiba masuk rumah sakit 3 orang. Dan ini di detik-detik terakhir ya. Dan tentu mereka tidak bisa ikut kegiatan. Tentu saya harus mengakali untuk memedley sebuah tarian ini gitu kan. Karena akhirnya anak-anak sakit. Dan ini yang membuat panik. Kalau yang lainnya alhamdulillah karena anak-anak begitu semangat, anak menjual produk-produk dari sanggar, mereka membuat produk sendiri lalu kemudian mereka menjual dengan ini mencari dana seperti itu. Karena kita juga mengajarkan bagaimana memanage sebuah pertunjukan, bagaimana mereka belajar manajemen pemasaran. Baik, nanti berapa banyak yang akan ke sana nih, Bu? 4 orang, termasuk kami gandeng adalah dari Borong. Karena pada saat kita keluar dari Labuan Bajo atau NTT, kita kan bukan berbicara tentang e-production lagi, kita berbicara tentang NTT. Jadi kita menggandeng seniman yang ada di Borong juga 1 orang, Pak Yohanes Menti. Karena beliau juga aktif dalam saat ini berkesenian. Begitu. Baik, Bu Andi, apakah festival ini menjadi pengalaman pertama untuk tampil di ajang internasional atau sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya? Kalau saya secara pribadi udah keliling. Kalau di sanggar ini tahun kemarin mereka berangkat ke Bangkok, Thailand pentas. Kalau kegiatan internasional yang dilaksanakan di wilayah provinsi lain sudah sering diikutin. Kebetulan untuk di bulan 9 kami mengikuti juga kegiatan internasional. Satu di Makassar di tanggal 25 sampai 27 kami juga lolos seleksi. Kemudian di Surakarta juga lolos seleksi adalah festival payung di awal September. Jadi tahun ini 4 eventnya. Oke, luar biasa ya. Tentunya butuh persiapan yang cukup matang nih ya, Bu ya, Andi. Oke. Nah, selain itu Bu Andi, bagaimana Anda melihat ya peran seni dan budaya lokal dalam diplomasi budaya dan promosi pariwisata Indonesia sejauh ini seperti apa nih Bu Andi? Iya, sejauh ini saya berharap ya teman-teman yang lainnya bukan kesenian di tingkat lokal, tapi mari kita keluar supaya kalau kita keluar kita bisa menjadi studi banding dan kita bagaimana karya-karya itu nanti mungkin maju dan berkembang. Tapi kita tidak melihat yang lokalnya aja gitu kan. Kemudian kerja jejaring ini penting supaya untuk mempromosikan kesenian karya-karya yang ada, karena seniman itu sebenarnya loncakan berpikirnya tinggi loh. Kadang-kala dia menghayal, orang belum menghayalkan. Jadi itulah yang kita pengen bangun dari itu supaya kita mari. Sekarang sistemnya adalah kolaborasi. Mari kita sama-sama mengangkat kesenian, kebudayaan. Bukan hanya kita saja yang ada misalnya di daerah, tapi jejaring ini perlu kita bersama-sama, kita ini untuk Indonesia gitu loh. Iya. Sejauh ini apakah ada dukungan dari pemerintah setempat atau seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah gitu. Pemerintah setempat sudah welcome dengan kegiatan-kegiatan karena memang ini dibutuhkan dalam mempromosikan kesenian daerah untuk keluar. Baik. Dan apa yang menjadi harapan Anda, Bu Andi, terhadap para generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya melalui sanggar seni? Harapan saya adalah anak-anak itu fokus, rutin, dan mereka pengen betul-betul mau jadi seniman. Karena kenapa? Sekarang
seniman itu kan dipandang sebelah mata. Apa sih itu kesenian, nggak ada hasilnya. Padahal di kesenian ada profesornya loh, ada dokternya loh di bidang seni. Alhamdulillah untuk tahun ini anak saya yang dibina di Sanggar e-Production itu ada 3 yang masuk di jurusan seni dan lolos dengan jalur prestasi. Jadi kan kita membina sampai sejauh, karena kenapa? Nanti akan kamu pulang ke daerahmu untuk mengembangkan kesenian yang ada. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Andi untuk waktunya pagi ini. Semoga sukses ya dalam rangkaian kegiatan festival yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur nanti ya Bu ya. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu Andi. Iya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Ibu Andi Tenri Lebi selaku pimpinan produksi Sanggar Seni e-Production yang akan menampilkan ya beberapa tarian di Festival Budaya Rakyat Internasional Kalimantan Timur yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 hingga 29 Juli 2025, tepatnya di Stadion dan Halaman Parkir Gelora Kadri Oining, Temindung Kreatif ya pendengar. Dan selain itu akan dimeriahkan oleh penampilan dari beberapa perwakilan dari beberapa negara seperti negara Indonesia, India, Korea Selatan, Rumania, Rusia, dan Polandia. Ya, 6 provinsi, 10 kabupaten kota yang akan hadir dalam kegiatan tersebut serta paguyuban dan juga komunitas seni budaya pendengar. Selain itu juga nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan Kukar Festival Budaya Nusantara juga yang akan digelar di bulan Juli 2025 ini, yang akan melibatkan 8 provinsi dan juga 20 kecamatan di Indonesia pendengar. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada topik wawancara lainnya yang juga akan kembali saya hadirkan untuk Anda. Tetap di Florata Pagi RRI Pro 1 ND.